Perkenalkan, Dewan Juri yang terhormat, nama saya Fakhrul Hadianto dari tim oposisi. Sebelum saya memulai berpidato, saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu tim pemerintah. Yang pertama, tim pemerintah tidak memberikan bukti nyata suksesnya pihak sekolah menyelesaikan masalah perundungan. Mereka hanya mengandai-andai bagaimana jika para pelakunya mau untuk terbuka dan mau untuk bercerita kepada mereka, supaya mereka dapat berdiskusi untuk menyelesaikan secara internal. Yang kedua, tim pemerintah melupakan asas yang berlaku di negara yang berlaku hukum seperti di Indonesia ataupun di negara lainnya. Yang ketiga, tim pemerintah hanya mengambil sudut pandang kepada siswa yang mau terbuka. Seperti yang saya bilang tadi, mereka hanya berandai-andai bagaimana jika para pelakunya mau terbuka dan mau berdiskusi kepada pihak internal. Di zaman yang serba cepat ini, kita tidak boleh bergantung kepada satu pihak. Memang betul yang dikatakan kepada tim pemerintah, kita harus menggandeng banyak lembaga-lembaga, banyak pihak. Namun ini akan menjadi momok apabila hal seperti ini digunakan oleh media-media yang tidak bertanggung jawab. Misalnya yang seharusnya tidak keluar dari zona internal, mereka justru menyebarkannya kepada khalayak ramai. Dan ini akan menyangkut pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka cenderung akan memprovokasi dan menyudutkan si korban. Hal seperti ini tidak hanya merugikan dari pihak korban, tapi juga mengancam keberlangsungan. Hal seperti ini bukan hanya merugikan pelaku, namun juga mengancam korban di kemudian hari. Bagaimana jika para pelakunya melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar seperti menteror korbannya. Kami dari tim oposisi memiliki pendirian untuk tetap menyerahkan para pelaku perundungan kepada pihak yang berwajib, kepada pihak-pihak yang memiliki ilmu dan memang memiliki expert di dalam hukum-hukum yang ada. Sebab jika kita mengambil tindakan yang kurang tepat, seperti yang saya katakan tadi, ini akan menimbulkan pihak yang memprovokasi dan mengancam keberlangsungan hidup korbannya. Tujuan kami bukan hanya untuk mengurangi jumlah pelaku perundungan, namun juga tetap menjaga nilai-nilai hukum yang berlaku dalam berbangsa bernegara. Dengan cara yang pertama, mendata identitas pelaku, korban, serta saksi mata yang mungkin ada saat kejadian terjadi. Yang kedua, mengumpulkan bukti secara lengkap dan jelas atas tindakan yang terjadi. Yang ketiga, tetap menjaga privasi para korban dan pelaku supaya tidak ada pihak yang mencampuri urusan. Yang keempat, tentu saja melaporkan ke pihak yang berwajib, atau sebelum melaporkan kita akan melakukan mediasi dengan bantuan advokat, sehingga kita dapat mengambil tindakan secara tepat. Argumen kami yang pertama, menurut kami Dewan Juri yang terhormat, pihak yang berwajib pasti sudah memiliki tata aturan yang berlaku. Tim pemerintah telah mengatakan bahwa mereka bisa saja bekerja secara bermalas-malasan. Namun menurut kami ini kurang tepat, karena mereka bukan menunda atau bekerja bermalas-malasan. Namun jika memang kedaruratannya tidak lebih berat daripada kasus lain, mengapa harus terburu-buru? Kasus tersebut bisa disingkirkan terlebih dahulu, mengingat negara Indonesia ini memiliki luas yang di atas rata-rata. Maksud saya, negara Indonesia ini sangat luas, sehingga jenis-jenis kriminalitasnya bukan hanya satu atau dua saja, melainkan banyak hal seperti perampokan, pencurian, kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam berumah tangga, dan bahkan kenakalan remaja. Kami percaya pihak sekolah mampu menyelesaikan masalah, namun tetap pada akhirnya pihak yang berwenang adalah pihak yang memang benar-benar
diwajibkan untuk menyelesaikan atau menghukum suatu kriminalitas. Dalam hal ini, ketika kita sudah menyerahkan korban dan pelaku kepada pihak yang berwajib, ini akan menjaga privasi mereka dan menyelesaikan ini secara benar-benar bersih tanpa harus ada gangguan dari pihak manapun. Argumen kami yang kedua, pihak sekolah memiliki kewajiban untuk mengedukasi dan bukan menghukum. Yang tim pemerintah tadi telah katakan, jika siswanya mendapat skorsing atau drop out, ini bukan merupakan sebuah hukuman yang membuat mereka jera, namun ini hanya akan menunda tindakan mereka di kemudian hari nanti. Karena sesuai dengan konteksnya, maksud saya pelaku itu melakukan tindakan kriminalitas di luar wilayah sekolah, yang mana pihak sekolah tentu saja tidak dapat mengontrol hal-hal seperti ini. Jika terlebih lagi pihak sekolah mengambil tindakan yang lebih daripada itu, ini bukan hanya melangkahi aturan bernegara, namun juga mematikan hak asasi manusia. Artinya apa? Tim oposisi telah mendapatkan poin lebih karena di negara yang hukum ini, bagaimanapun juga kita tetap harus memperhatikan undang-undang yang berlaku supaya tidak menyalahi aturan dan tidak mengambil tindakan yang tidak perlu. Sekian dari tim oposisi, saya ucapkan terima kasih.